Setiap pembarong akan melakukan latihan khusus, juga ritual yang sangat mistis ya pada saat ingin memainkan barong tersebut, yang hanya dengan menggunakan gigi mereka saja untuk menopang topeng yang berat tadi guys. Dan dalam pertunjukan Singo Barong ini digambarkan sebagai musuh Prabu Klono Sawandono ketika ingin melamar Dewi Songgolangit. Hai guys, apa kabarnya nih? Balik lagi sama gue Michi di segmen Dar Dongeng Horor. Dongeng kali ini gue mau bahas tentang cerita dari seni budayanya Indonesia nih. Yang dikabarkan seni budaya yang mau gue bahas kali ini itu mengandung unsur magis dan juga harus melakukan ritual ya, dan meminta izin juga kepada leluhurnya sebelum memainkannya. Dan inilah dia tari reog. Jadi tari reog ini adalah satu tarian yang mengandung unsur magis dengan simbol utamanya yaitu kepala singa dengan hiasan bulu burung merak yang beratnya ini mencapai 50 sampai 60 kg, yang dimana itu adalah suatu seni tari budaya yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Seni ini juga sudah terkenal dengan misterinya dan juga ilmu kanuragannya yang dimiliki oleh Warok sebagai asal muasal terciptanya reog. Warok ini sudah sangat identik dengan wajahnya yang sangat sangar sebagai penampilannya. Jagoan Warok ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tarian reog ya guys. Dan dikabarkan juga dari si Warok ini bersifat kesatria, berbudi pekerti luhur, serta berwibawa. Sampai saat kini Warok menjadi peranan yang sangat penting bagi masyarakat. Yang dimana memang mereka ini adalah orang-orang yang sudah terpelihara ya, dan juga sudah terjaga dari hal-hal yang buruk. Dan mereka ini juga mempunyai ilmu kanuragan, yaitu ilmu yang berhubungan dengan badan atau jasmani, dan juga ilmu kesempurnaan yang berhubungan dengan rohani, ilmu yang akan dibawa sampai mati. Walaupun Warok ini sudah terlihat sangat menyeramkan ya, tetapi faktanya Warok ini adalah tokoh yang sangat disegani oleh banyak masyarakat. Dan Warok ini tetap ada walaupun sudah banyak tarian-tarian baru ya yang berdatangan, yang dimana memang Warok ini mempunyai tempat yang khusus dan tidak sembarangan untuk menampilkan dirinya. Dan kalau menurut pandangan secara harfiah, seseorang yang menjadi warok ini itu karena kemampuannya bisa memberikan petunjuk dan juga memberikan pengajaran tentang cara hidup yang baik dan juga hidup yang bijaksana. Warok atau warak itu mempunyai arti sendiri, berarti terjaga, yang dimana memang benar-benar orang-orang yang sakti dalam jiwa dan juga sakti dalam raganya. Sedangkan topeng singa yang berbentuk kepala singa dikenal dengan nama Singa Barong sebagai simbol katra bumi, dan pada bagian atasnya ditancapkan banyak bulu-bulu merak sehingga menyerupai kipas raksasa yang sangat besar ya, yang menyimbolkan sebagai kekuatan dari pemainnya, dimana mereka ini benar-benar harus menopang topeng tersebut seberat 50 hingga 60 kg dengan menggunakan giginya, dan lebar dari topeng itu mencapai 2,5 meter sampai 3 meter. Jadi di dalam kisahnya Singo Barong adalah gabungan antara kepala harimau dengan burung merak yang sedang menari, yang memiliki tatanan yang sangat indah dan juga menarik ya. Ada beberapa gerakan juga yang membuat pengunjung menjadi sangat terpesona pada saat pemain sedang memutar topeng Singo Barong dengan gerakan
kebat yang memiliki dua macam gerakan. Kebat depan memiliki makna menyerang, dan itu diibaratkan tokoh Singo Barong adalah seorang tokoh pemberani yang disimbolkan dengan harimau. Sedangkan kebat belakang yang memiliki makna bertahan itu adalah seorang raja yang berwibawa yang disimbolkan dengan burung merak. Di sisi lain, Singo Barong ini juga tidak luput dari misterinya yang dimana selalu dijaga oleh leluhurnya. Dan selain itu, kodam dari Singo Barong ini juga bisa untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan dan juga jiwa kebijaksanaan seseorang pembarong. Yang dimana memang kesakralan dari Reog Ponorogo ini sangat dijaga turun-temurun ya, dan dihormati juga oleh masyarakat Reog Ponorogo. Nah, tarian reog ini tuh diharuskan meminta izin dulu kepada leluhurnya sebelum melakukan tarian tersebut. Sebenarnya tarian reog ini tuh sangat lekat dengan aura mistis ya. Semakin tua umur topeng tersebut ya, itu makin banyak kodamnya guys. Dikabarkan seperti itu ya. Karena banyak leluhur atau kodam yang menempati topeng harimau yang sudah semakin tua umurnya. Ada cerita dari sesepuh reog ya, beliau mengatakan bahwa topeng harimau yang pada saat itu posisinya ada di atas itu bisa berubah ada di bawah, dan bahkan dia tuh bisa berubah ke banyak tempat, berpindah-pindah. Ada juga dia tuh pada saat ingin pementasan tapi dia tidak minta izin ya pada saat itu, kemudian topeng tersebut terjatuh begitu saja. Jadi kayak seakan-akan lu tuh harus minta izin dulu sama gue kalau mau melakukan sesuatu, kalau enggak ya dia akan berpindah dengan sendirinya atau dia akan menjatuhkan dirinya begitu saja. Dan beliau juga menambahkan bahwa topeng harimau tersebut terbuat dari kulit harimau sungguhan, bahwa di topeng tersebut banyak dihuni oleh makhluk kasat mata. Itu sebabnya di dalam melakukan tarian barong sangat diwajibkan untuk melakukan satu tradisi khusus yang memang sudah turun-temurun. Banyak masyarakat juga yang tidak ingin menyimpan dan merawat topeng tersebut. Pada saat masa Majapahit dikabarkan bahwa reog ini adalah sindiran untuk pemerintah yang pada saat itu sedang bermasalah. Faktanya, walaupun terlihat sangat menyeramkan dan juga sangat misteri, tari barong ini memiliki banyak arti. Dan untuk membuat topeng tari barong ini itu dibutuhkan ketelitian yang sangat tinggi ya. Kepala harimau ini atau ceplokan itu terbuat dari kerangka kayu dada, rotan, serta kulit macan gembong atau kulit harimau Jawa ya, yang memakan waktu selama kurang lebih 3 hari pembuatan. Sedangkan kerangka pada bagian merak yang terlihat anggun dengan warna hijau berpondasikan kerangka yang terbuat dari bambu dan juga rotan yang berfungsi sebagai tempat untuk menata bulu sebagai pengembang burung merak. Dan ada juga nih kerangka yang terbuat dari kain belade yang berwarna hitam disulam dengan banyak mute ya, merupakan aksesoris atau tambahan tempat untuk menulis nama identitas dari grup reog tersebut, yang dimana kerangka tersebut mempunyai panjang kurang lebih 2,5 meter hingga 3 meter dengan berat 50 kg, makin berat apabila digigit pada saat dimainkan oleh pembarong. Setiap pembarong akan melakukan latihan khusus, juga ritual yang sangat mistis ya pada saat ingin memainkan barong tersebut, yang hanya dengan menggunakan gigi mereka saja untuk menopang topeng yang berat tadi guys. Menurut dari salah satu pembarong itu dikatakan bahwa dia itu harus berlatih kurang lebih selama 1 tahun untuk bisa memainkan tari barong tersebut.
cerita awal mula tari barong. Dan dalam pertunjukan Singo Barong ini digambarkan sebagai musuh Prabu Klono Sawandono ketika ingin melamar Dewi Songgolangit. Pada dahulu kala hiduplah seorang putri yang sangat cantik. Wanita itu bernama Dewi Songgolangit. Suatu hari sang raja bertanya kepada anaknya yang tidak kunjung menikah. Sang putri ini tidak menjawab, dia hanya terdiam dan dia meminta izin kepada ayahnya untuk bertapa. Beberapa hari setelah putri itu bertapa, akhirnya sang putri mendapatkan jawaban. Sang putri langsung menemui ayahnya dan dia mengatakan beberapa syarat jika ingin menikahi dirinya. Syarat yang pertama, dia meminta pertunjukan yang belum pernah ada. Syarat kedua, dia meminta 144 ekor kuda kembar. Dan syarat yang ketiga, dia meminta 1 ekor hewan berkepala 2. Di situ sang ayah atau raja merasa ragu dengan permintaan anaknya karena dia berpikir bahwa permintaannya itu adalah permintaan yang tidak masuk akal dan tidak mungkin disanggupi oleh banyak orang. Apalagi ada satu permintaan putri yang sangat mustahil, yaitu putri meminta hewan berkepala 2. Hingga akhirnya sang ayah memutuskan untuk membuat sayembara. Tetapi sayangnya nih, walaupun sudah banyak orang yang mendengar tentang sayembara tersebut, tentang keinginan si putri ya untuk menikah dan persyaratan si putri, itu tidak banyak yang datang ke istana untuk melamar si putri atau ingin menyetujui lah persyaratan tersebut. Tetapi tiba-tiba ada 2 orang raja yang berani menyanggupi persyaratan tersebut. Mereka adalah Raja Singo Barong dari kerajaan Lodaya dan juga Raja Klono Sawandono dari kerajaan Batara Angin di daerah Wanengker. Raja Singo Barong ini adalah manusia setengah harimau yang dimana bulu lebatnya ini memiliki banyak kutu yang cukup banyak. Jadi raja ini harus memelihara seekor burung merak untuk mematu kutu-kutu tersebut. Dia juga dikenal sebagai raja yang sangat galak ya kepada rakyatnya dan juga suka sekali nih memberikan hukuman mati tanpa ampun kepada rakyatnya yang suka membangkang. Pada saat itu raja belum menemukan wanita yang dia sukai sampai akhirnya dia bertemu dengan Dewi Songgolangit. Mendengar kabar Dewi Songgolangit ini memberikan sayembara ya untuk menjadikan pasangannya, sang raja ini langsung memerintahkan seluruh pasukannya itu untuk mencari kuda kembar dan juga mencari hewan berkepala 2 ke seluruh pelosok negara. Dia juga menyuruh para seniman untuk menciptakan satu tarian yang belum pernah ada. Tetapi sayangnya nih, Raja Singo Barong ini belum berhasil menyelesaikan persyaratannya tersebut dan dia menjadi sangat marah ya. Apalagi dia nih tahu ada pria lain yang ingin mendapatkan hati Dewi Songgolangit, yaitu Raja Klono. Maka dari itu Raja Singo Barong ini memutuskan prajuritnya untuk memata-matai Raja Klono. Beberapa hari kemudian prajurit mengabarkan bahwa Raja Klono ini hampir menyelesaikan persyaratannya. Hanya tinggal mencari hewan berkepala 2 saja yang sebentar lagi mungkin saja itu bisa dia dapat. Mendengar laporan dari prajuritnya itu membuat sang raja, Raja Singo Barong tersebut menjadi sangat marah. Dan dia berkata kepada prajuritnya untuk mengambil semua syarat yang sudah terkumpul oleh Raja Klono.
Di sisi lain, Raja Klono ini sudah siap dengan 2 syarat yang dipenuhinya, yaitu 144 ekor kuda kembar dan juga pertunjukan yang belum pernah ada. Raja Klono ini langsung memerintahkan prajuritnya untuk menghentikan pencarian hewan berkepala 2 karena dia menginginkan dia saja yang turun langsung mencari hewan berkepala 2 tersebut. Saat sang raja ini meninggalkan kerajaannya, tiba-tiba prajuritnya datang dan memberitahu bahwa ada mata-mata dari kerajaan Ladoyo. Raja Klono ini langsung berpikir sejenak ya, dan kemudian berkata kepada prajuritnya, "Sebaiknya kamu segera berpura-pura menjadi rakyat biasa. Kumpulkan semua pasukanmu. Biarkan mereka menjadi pedagang dan juga rakyat biasa." Seketika itu prajurit ini langsung mengerti tugas yang diberikan oleh Raja Klono. Mereka langsung berubah menjadi mata-mata juga ya untuk mencari mata-mata dari kerajaan Singobaro. Hingga akhirnya tertangkaplah 1 mata-mata dari kerajaan Lodaya dan langsung diinterogasi. Tetapi sayangnya nih guys, sebelum interogasinya itu berakhir, prajurit itu melakukan bunuh diri. Hasil dari interogasi itu langsung disampaikan kepada Raja Klono yang isinya sang Raja Singobarong dan juga pasukannya akan merebut semua persyaratan yang sudah dipenuhi oleh Raja Klono. Mendengar berita tersebut, Raja Klono langsung memerintahkan prajuritnya untuk menyerbu kerajaan Raja Singobarong. Raja Singobarong yang sudah mulai gelisah menunggu kabar dari mata-matanya itu langsung memerintahkan prajuritnya untuk menjemput mata-matanya. Sang prajurit pergi dan sang raja ini langsung menuju ke Taman Sari, taman di mana adanya burung merak ya, karena pada saat itu Raja Singosari ini tuh udah gatel kepalanya, jadi dia tuh harus pergi ke Taman Sari untuk mencari burung meraknya tersebut biar kutu-kutunya nih dimakan oleh burung meraknya. Nah karena si rajanya ini keasikan, dia tuh keenakan ya dimatok-patokin kutu-kutunya oleh burung merak tersebut, sampai dia tuh nggak sadar kalau ada pasukan dari kerajaan Batara Angin yang datang untuk menyerbu kerajaannya. Pada saat itu tidak ada satu orang pun yang berani melapor kepada Raja Singobarong ya, karena ada peraturan yang dimana tidak boleh ada yang mengganggu pada saat raja ini berada di Taman Sari. Di Taman Sari itu ternyata sudah ada Raja Klono yang sedang memata-matai. Dia melihat harimau dan juga burung merak yang bertengker di bahu seekor harimau. Nah itu seolah-olah menggambarkan hewan berkepala 2. Si raja ini langsung berpikir, jika bagaimana ya kalau aku gabungkan saja harimau dan burung merak ini, pasti kan akan lengkap semua persyaratan yang diinginkan oleh Dewi Songgolangit. Ketika penyerbuannya itu sampai ke istana, barulah sang raja ini terbangun. Dan terbangunnya sang raja ini juga karena kaget ya, karena bising gitu, karena ada suara bising di sekitaran istana. Sang raja ini langsung marah. Raja Klono pun langsung keluar menghampiri Raja Singobarong. Dan saat Singobarong ini tahu bahwa itu adalah kerjaan dari Raja Klono ya yang buat keributan, maka Raja Singobarong jadi semakin marah, yang dimana mereka ini saling mengadu kesaktian. Raja Klono mengeluarkan senjatanya berupa pecut cemeti, dan pecut itu bernama pecut Samandiman. Saat pecut itu mengenai Raja Singobarong, langsung membuatnya terpental jauh ke tanah. Dan kemudian leher Raja Singobarong ini menyatu dengan burung merak
sehingga menjadi makhluk hewan berkepala dua. Hingga akhirnya Singo Barong pun ditangkap dan dibawa ke kerajaan Batara Angin. Singkat cerita, saat semua persyaratan itu dipenuhi oleh Raja Kelono, langsunglah mereka pergi ke kerajaan Kediri untuk meminang Dewi Songgolangit. Dan sesampainya di sana mereka mempertunjukkan sebuah pertunjukan baru yang belum pernah ada. Yang dimana pertunjukan tersebut terdiri dari 144 ekor kuda kembar dengan iringan gamelan dan juga trompet. Di barisan paling depan itu ada Singo Barong, seekor binatang berkepala dua, yaitu harimau dan juga merak, yang sedang menari dengan sangat liar, namun terlihat indah dan juga menarik hati. Dengan adanya pertunjukan baru tersebut, maka terpenuhilah persyaratan untuk mendapatkan Dewi Songgolangit. Mereka menikah dan hidup bahagia di Wengker atau yang sekarang dikenal sebagai Ponorogo, dan oleh masyarakat setempat kesenian itu disebut Reok Ponorogo. Nah, itulah dia tadi guys asal usul dari tari Reok Ponorogo yang memang sudah diakui oleh UNESCO. Dan kita semua wajib menjaga warisan budaya. Apapun itu, kita harus menjaga dan bisa menghargainya. Sampai di sini dulu dornya, sampai jumpa di dor selanjutnya. See you next, bye-bye.